Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul quddus subhanatil izzati wa azamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut wala ya'budu wala ya'budu abda suhubukum kudus rabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita dalam makom majelis zikir ma'rifatullah. Dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur yang insya Allah selalu berbagi ilmu dan wawasan demi meningkatkan iman dan takwa kita. Alhamdulillah kita bersilaturahim dan membaca kedatangan dulu, menyambut kedatangan yang bergabung para hadirin dan hadirat. Alhamdulillah sudah bergabung Nur Aini Rahman. Nah, Nur Aini Rahman, Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salat dalam diri, di dalam salat. Insya Allah sehat selalu ayah guru, moga barokah amin. Insya Allah, alhamdulillah. Baik, disusul oleh Bu Maisar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaji di dalam sholat, dari sholat dalam diri. Dari Lampung menyimak Buya. Moga berkah sehat selalu Buya anakmu. Insya Allah berkah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberkahi di ibadah kita ini. Insya Allah. Baik, berikut kepada Supiati Aco, kaji dalam sholat dalam diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dari Maros hadir, mohon izin bergabung menyimak. Barakallah, amin. Dari Maros Supiati Aco, insyaallah mudah berkah. Om Karsuma bergabung, assalamualaikum Buya, izin menyimak Buya selalu untuk membimbing kami, insyaallah amin ya Allah, amin ya Rahman. Kamampis bergabung, ya Kamampis bergabung kaji dalam sholat dalam diri. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya sehat dan sekeluarga, semua iman, semua ilmu yang Buya sampaikan berkah buat kita semua. Amin. Amin. Insya Allah. Baik, melanjut ke Bikasa, Rajulin Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, kaji sholat dan sholat dalam diri, izin menyimak. Semoga sehat selalu, al-afiat selalu. Amin. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Puang Raya juga bergabung. Kaji diri dalam sholat, kaji sholat dalam diri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Buya hadir lagi menyimak tausiah Buya. Mungkin izin doanya agar berkah dunia akhirat. Amin. Pangkep Sulawesi Selatan dari Pangkep. Luar biasa. Insya Allah mari kita bergabung menyusul Ustazah Harati Badrianti kaji dalam sholat dalam diri. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya izin menyimak Buya dari Baros Sukabumi. Alhamdulillah, salam kepada semua jamaah warga dan setempat kaum muslimin dan seiman. Alhamdulillah selesai tugas sedang mengabdi Buya, sehat selalu amin insyaallah. Ya Nurlimin tidak tinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Batam. Alhamdulillah dari Batam. Semoga
maujud dan wujud, amin insyaallah. Sri Haryati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Mae Payakumbuh. Selamat bergabung Bu ya, semoga berkah, amin insyaallah. Alhamdulillah bergabung, mudah-mudahan berkah insyaallah, dari Mae Payakumbuh. Daud, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaji di dalam sholat dalam diri, hadir izin menyimak, semoga Bu ya sehat selalu, amin. Sangkai langit tidak ketinggalan official ya, sangkai langit official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya, kaji dalam sholat dalam diri, semoga Bu ya barokah dan semoga sehat selalu, amin. Imam Fadli menyusul sholat, kaji sholat dalam diri sholat insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sehat selalu, amin. Dari Talu, Sumatera Barat, Pasaman. Marjono, Riau tidak ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaji diam sholat dalam diri. Alhamdulillah dikaruniakan waktu untuk menyimak petuah kaji guru. Insyaallah Nur Ainin juga. Alhamdulillah kaji diam sholat dalam diri. Alhamdulillah, assalamualaikum, waalaikumsalam, izin menyimak Bu ya, mohon berkahnya, amin insyaallah. Menyusul Asep Gerahadi, Imam Asep Gerahadi ya. Imam Asep Gerahadi, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Kaji di dalam sholat, kaji sholat dalam diri, semoga Bu ya sehat selalu, terima kasih ilmunya, amin ya rabbil alamin. Alhamdulillah dari Suyoko, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi, izin bergabung Bu ya mengkaji live streaming kaji salat dalam diri dan berdiri dalam salat, amin insyaallah. Suherman bergabung, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaji dalam salat dalam diri, semoga Bu ya sehat selalu, amin. Izin menyimak Bu ya, doanya Bu ya mudah-mudahan berkah Bu ya. Dari Talu, Pasaman hadir. Dari Talu insyaallah, salam kepada jamaah warga Talu dan semua masyarakat dari Bu ya Pasaman Timur. Berikut Sutrisno Sutrisni, alhamdulillah Bu ya turut menyimak kajiannya, semoga Bu ya sehat selalu, amin ya Rabb, amin ya Rahman ya Rahim. Safudin, kaji sholat dalam diri dan kaji diam sholat insyaallah Bu ya sehat selalu, izin Bu ya bergabung dan menyimak dari Rantau Parapat, Sumatera Utara. Alhamdulillah, silakan bergabung Rantau Parapat, Sumatera Utara. Eka Wahida Suryati, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kaji sholat dalam diri diam sholat insyaallah, alhamdulillah bisa bergabung dan menyimak, terima kasih Bu ya insyaallah, amin. Ahmad Pangean dari Pekanbaru insyaallah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, izin menyimak Bu ya, semoga sehat selalu, amin. Semua para pendengar, amin. Irwan Sah tidak ketinggalan untuk bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Guru Irwan Sah dari Binjai. Binjai ini Medan, ini Sumatera Utara, ini Binjai Medan. Insyaallah selalu Agia ikut menyimak Bu ya insyaallah. Andi Sutaria tidak ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehat selalu Bu ya, ikut bergabung dari Kampung Rambutan Jakarta, amin barokah Kampung Rambutan, salam semuanya. Razi Ali selalu bergabung, assalamualaikum Bu ya, guru kaji Ramli dan insyaallah dalam hadir menyimak Bu ya, silakan. Insyaallah dari Selangor Malaysia, insyaallah selamat bergabung, mudah-mudahan berkah. Datuk Hendri Amon, insyaallah Hendri Amon tidak ketinggalan kaji diam sholat dalam diri, izin menyimak Bu ya, semoga sehat selalu, amin. Yulinar, assalamualaikum Bu ya, sehat selalu Bu ya, ikut menyimak dari Nenek Padang. Ya silakan Nek, menyimak selalu, insyaallah mudah-mudahan berkah. Sambul Alam, Samsul Alam adalah kejadian sholat dalam diri. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam dari Sabah Malaysia. Senantiasa menunggu dan hadir menyimak tausiah Bu ya yang penuh dengan berkah, amin. Tejo Wahono tidak ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kalimantan. Ya, dari Kalimantan Timur ikut bergabung, izin menyimak, semoga biasa selalu, amin. Yusniar Koto, alhamdulillah
Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yusniar Koto Binjai. Izin menyimak, semoga Buya sehat selalu. Salam kepada Binjai, warga Binjai, kaum muslimin dan muslimat yang ada di Binjai dari Buya Pasaman Timur. Hamsinda, kaji diam sholat, kaji sholat dalam diri, izin bergabung Buya silakan. Kadir Kahar juga ikut bergabung. Alhamdulillah Buya, diri dalam sholat dan sholat dalam diri, insya Allah. Mari kita bergabung, insya Allah. Alhamdulillah Rudi Rustandi tidak ketinggalan untuk bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bekasi, izin menyimak ilmu yang sangat luar biasa. Sehat selalu. Rusmianti, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rus Bali hadir dari Bali, izin bergabung untuk menyimak, amin, insya Allah. Silakan bergabung. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Alhamdulillah, Odekaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah guru, semoga sehat selalu, amin. Sehat selalu, amin. Barakallahu karim, mudah-mudahan bermanfaat. Wahdi wasadi hadi, kaji diam sholat, sholat dalam diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu bergabung dan menyimak Buya, amin. Joko Susilo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaji sholat dalam diri, kaji diri dalam sholat, menyimak Buya, insya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, lanjut, kita tunggu sedikit lagi waktu untuk mulai. Silakan bagi yang ingin bergabung jamaah, para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, baik mancanegara, baik dalam negara, silakan bergabung. Karena ketauhidan kita kepada Tuhan tidak melihat dari mana dan siapa, tapi kita mampu memperjalankannya kepada Allah, tentunya dengan ilmunya, insya Allah. Mudah-mudahan berkah. Alhamdulillah. Berikut lanjut kepada jamaah atau hadirin dan hadirat, siapapun yang ingin bergabung silakan, terbuka untuk umat semuanya. Bahadrun Hakim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, waalaikumsalam. Kaji di dalam sholat, kaji sholat dalam diri, semoga bermanfaat dan barokah. Buya sehat selalu, amin ya rabbil alamin. Lanjut, beberapa waktu silakan untuk bergabung para hadirin dan jamaah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, seiman insya Allah. Mudah-mudahan dalam satu tujuan kita berlayar menuju tauhid, insya Allah. Bagaimana kita memperjalankan diri kita kepada Allah dengan makom tauhid. Silakan bergabung terus, insya Allah. Silakan bergabung. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, silakan insya Allah bergabung. Silakan bergabung terus. Sebelum kita mulai, masih ada waktu sedikit, kita akan bertausiah insya Allah. Silakan bergabung jemaah, silakan insya Allah. Mudah-mudahan sama-sama mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, lalu bergabung kita, mari kita mengaji sore ini, beribadah sore ini. Mudah-mudahan dengan kita selalu beribadah kepada Allah, tentu dengan mengkaji setiap amanah yang disampaikan oleh Allah di dalam semua yang tersirat, yang tersurat, insya Allah. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan berkahi jemaah. Insya Allah mari kita sambut lagi Pak Jai, ya. Pak Jai masuk ini. Pak Jai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sholat dalam diri menyimak Buya. Tidak ketinggalan Nur Baidah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaji dalam sholat, kaji sholat dalam diri, semoga sehat selalu dan bahagia. Izin menyimak Buya, semoga ilmunya berkah kami semua, amin. Insya Allah mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Marjono berkomentar, amin ya Allah ya Rabbil alamin. Ahmad Kandani bergabung ngaji salat dalam diri, saya dalam salat insya Allah.
Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Kardani dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah simak. Insya Allah dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Insya Allah. Baik, yang kedua masuk berikutnya adalah Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, kaji diri dalam sholat dalam diri selalu menyimak Buya. Insya Allah. Salam sehat selalu untuk grup kaji Tuo Minang dan untuk semua jamaah. Buya Pasaman Timur dari Lintau. Alhamdulillah Herman Lintau selamat bergabung, mudah-mudahan berkah. Berikut Sahrir ikut bergabung lagi. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Semoga Buya sehat selalu, izin menyimak Buya dari Makassar. Insya Allah Hasan Bandar juga tidak ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayang kaji diri dalam sholat dalam diri, insya Allah. Semoga hadir dan sehat selalu, amin, insya Allah. Ibuan hadir. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sholat kaji diri dan sholat dalam diri, insya Allah izin bergabung Buya live dalam kajian Buya, amin. Barakallah dari ilmu zahir dan batin katanya, insya Allah, kata Adi Sibuan. Alat kita adon. Ya, alat kita. Baiklah jamaah, kita mulai pelan-pelan sambil menunggu para hadirin dan jamaah kita yang masuk. Kita coba untuk memulai pelan-pelan sambil menunggu yang bergabung yang lain. Insya Allah mudah-mudahan berkah, amin, insya Allah. Mari kita simak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa itakullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Untuk itu marilah sama-sama kita melaksanakan bermujahadah dan berjuang bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah pada pertemuan kita live streaming pada sore hari ini, kita akan kembali mengingatkan kepada kita bersama tentang sebuah konsep dalam bertuhan melalui fitrahnya, yaitu iman dan yakin. Dalam kita menetapkan suatu perjalanan perjuangan diri kepada Allah,
perlulah hal beberapa yang menjadi perhatian bagi kita. Dalam kita memahami keberadaan sebuah tajalli kepada Allah, disebut dengan makom tauhid. Dan tauhid ini adalah iman. Ya, jadi ada beberapa kodrat iman yang menjadi landasan kita mencapai kebenaran kepada Allah. Nah, kita harus lihat dulu potensi imannya. Iman ini ada 3 kodrat yang sangat menjadi suatu perhatian. Bahkan ada yang menjadi suatu analisa yang paling kuat. Nah, inilah iman tadi. Karena tauhid itu memperjalankan diri dengan iman. Nah, ini iman seperti apa? Nah, ini ada 3 iman yang menjadi dasar untuk menuju ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. 3 dasar keimanan Allah, ya. Dasar 3 keimanan. Nah, yang pertama kita sebut dengan imanul lazi. Nah, imanul lazi itu adalah iman diri. Nah, iman diri. Ya ayyuhallazina amanu. Nah, ini kita ambil percontohan ke situ ya. Pembukaannya. Ya ayyuhallazina amanu, imanul lazi, iman diri. Nah, di sini adalah suatu wujud kemampuan seseorang dalam rangka tingkat percaya. Nah, ini imannya baru tingkat percaya. Jadi ada 3 tingkat ini kalau menuju keimanan kepada Allah. Ini iman yang pertama ini disebut dengan imanul lazi, yang makomnya itu adalah kepercayaan. Percaya ini banyak. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Percaya ini banyak jamaah para hadirin. Pertama, ada percaya ini dengan kita melihat langsung. Ada yang percaya ini kebanyakan dari kata-kata orang. Ini tingkat imannya baru seperti itu. Ini digolongkan adalah iman lemah. Iman yang berkodrat agak lemah. Tanpa dia menerima suatu pendapat dari orang, dia itu tidak mampu melaksanakan iman kepada Allah. Dan suka berpedoman kepada apa yang disampaikan orang terlebih dahulu. Ini sangat lemah imannya sehingga itu dinamakan percaya. Jadi iman ini adalah wujudnya percaya. Tapi ingat, di dalam penyampaian ya ayyuhallazina amanu, kenapa tingkat kepercayaan itu harus dinaikkan? Karena di dalam kata iman ya ayyuhallazina amanu tadi itu ada rahasia. Apa rahasia? Iman yang dikatakan tingkat percaya maknanya harus mengimani. Nah, gitu ya. Mengimani. Apa yang harus diimani? Mengimani apa yang berdiri maksudnya apa, ruku maksudnya apa, berdoa jalannya cara bagaimana. Setelah kita pelajari, itu yang harus diimani. Nah, ini yang dikatakan amanah. Ya ayyuhallazina amanu. Nah, amanah itu, aminun itu amanah. Amanah itu imanah, imanah itu aman. Jadi orang yang percaya kepada amanahku maka dia aman. Tapi kebanyakan hadirin dan hadirat gagal mendapatkan amanah, inilah yang membuat datangnya guncangan akal, ya, guncangan akal sehingga tidak terbuka wawasan ma'rifatullahnya, sehingga dia memakai macam bagaimana cara dia bisa berpikir menurut dia berpikir. Nah, ini imannya masih tingkat percaya. Nah, seperti contohnya apa?
Iman yang percaya itu artinya kita wajib mengimani terhadap apa yang disampaikan Allah, tentunya dengan percaya. Gitu, tingkatnya adalah mengimani. Nah, contoh kenapa di rukun iman itu ada tentang malaikat, ada tentang Al-Quran, dan sangat banyak yang harus diimani. Artinya bukan dipilih. Jadi jangan nanti ada rukun iman menyampaikan ada surga, ada neraka, itu kita pilih salah satu. Nah, ini berarti gugur iman. Nah, ini tingkatnya percaya. Kemampuan untuk berlebihi dari kepercayaan ini tentu kita menuju sebuah tanjakan iman kedua. Nah, iman kedua kita langsung menuju imanul yaqunu, artinya mulai memiliki naik kepada tingkat iman yakin. Nah, gitu. Iman yakin kalau sudah mulai berpindah kepada suatu iman yang berkodrat yakin, maka ini akan membuat penerimaan dari pemantapan pemahaman, karena kita sudah menuju imanul yaqunu atau iman yakin. Nah, contoh kita telah mengerjakan suatu amanah yang dipercaya oleh seorang guru kepada kita, sehingga kita mengalami suatu keyakinan dan kejadian di dalam iman tadi, maka iman ini sudah menuju yakin. Ya, iman ini sudah menuju yakin. Jadi kita tidak perlu lagi dengan apa yang kita tidak mampu terus kita bicara. Nah, ini yang merusak. Kita harus kembali kepada introspeksi diri kita. Apakah kita sudah punya iman dalam kajian itu? Apakah kita sudah punya iman? Kalau sudah punya iman, tingkatkan imanul yakin. Bagaimana kita mendirikan iman yakin? Tentu dengan cara-cara pertama dilihat dari hurufnya yaqinu, artinya sudah mendirikan berpedoman kepada hakikat hati yang batin. Ya, gitu ya. Kalau hati kita sudah mengandung suatu sir batin di dalamnya, maka ini tingkat yakin akan mendatangi dan mempengaruhi kita. Ini termasuk kadar. Jadi kalau sudah kadarnya betul-betul sampai dan mencapai tingkat keyakinan, ini sudah imannya bagus. Imannya sudah mulai bagus, sudah menata ke tingkat keyakinan. Nah, jadi gitu. Ini akan membuat seseorang ini memiliki paham. Gitu. Tapi kalau imannya masih di alam percaya, semua kemungkinan yang tidak akan masuk akal baginya, dia akan mengatakan itu sesat. Dia akan mengatakan orang itu bodoh. Dia akan mengatakan orang itu gila. Ini imannya masih tingkat percaya. Nah, gitu. Dia akan mengatakan orang nggak benar, itu aliran. Padahal imannya masih dalam makom, yaitu percaya. Kalau percaya itu kan sudah permainan akal, ya, sudah permainan akal. Jadi percaya itu masih iman. Jadi kalau umpamanya dibilang iman percaya itu adalah iman yang lemah, nah seperti kita bertanya kepada anak-anak SMP SD, kamu percaya nggak ada Tuhan? Percaya. Nah, seperti itu. Jadi bukan menghasilkan sebuah ilmu jawabannya. Kenapa? Karena dia menjawab suara yang bertanya, bukan menjawab kebenaran sebuah ilmu. Nah, ini tingkatnya imannya masih dikatakan dengan imanul amanu. Ini yang dikatakan imanul lazi adalah iman diri. Jadi kalau kita lihat di Al-Quran itu, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kenapa Allah tulis amanu? Karena amanu itu adalah aminun, amanah, dan amanah itu imana atau aman.
Jadi kalau kita sudah mendapati apa yang diamanahkan Allah dalam sebuah ayat atau kata atau surat atau huruf, ini akan membuat posisi kita selamat. Ya, selamat di sini ini maksudnya aman, ya, aman. Aman itu kodrat zahir yang terlihat, an batin, ya. Bagaimana batin ini terlihat, ini namakan aman. Ini artinya aman. Tapi kalau yang mempercayai Al-Quran ini masih imannya adalah imanul lazi, berarti ini masih imannya percaya, belum jatuh menjadi kodrat iman, belum bisa dia menetapkan iman karena makomnya masih percaya. Ini agak sulit kita berhadapan dan melakukan peradaban kepada orang yang tingkat percaya. Kalau dia percaya itu dia memiliki sultannya adalah hati dan pikirannya, dan menembus seperti ini butuh waktu. Nah, kalaulah sudah kita menuju kepada tingkat iman kedua, nah inilah yang dikatakan imanul yaqunu, artinya mendirikan iman yakin. Nah, kalau iman yakin ini kan berdasarkan syarat-syarat mutlak, ya. Nah, syarat-syarat mutlak. Jadi bagaimana syarat mutlaknya? Pertama, kita sudah bisa meyakini ilmu yakin. Ilmu yakin itu wujud sebuah guru atau sebuah kitab yang akan diyakini. Nah, itu ya. Nah, yang kedua, kita melihat ini nanti ainul yakin. Memang kita sudah yakin dengan adanya pensaksian dan melihat apa yang kita yakini itu sudah kita lihat, maka imanul yakinnya sudah bagus sekali, gitu ya. Itu sudah bagus sekali karena sudah menuju imanul yakunu. Imanul yakunu itu orang sudah punya pegangan dan imannya sudah tidak bisa digoyahkan lagi. Nah, ini tingkat imannya adalah menuju makom yakin. Nah, itu iman yakin. Nah, yang ketiga, hadirin dan jamaah, tingkat iman orang yang memahami tentang Allah itu, yang ketiga itu dikatakan dengan imanul hayat. Nah, itu imannya sudah bergantung kepada hidup. Mati aja dia baru nggak beriman lagi. Selagi dia hidup, dia akan tetap mendirikan iman. Nah, ini imannya melalui proses yang dua tadi sudah mendapatkan sebuah kenyataan, di mana di dalam kenyataan itulah adanya keyakinan, disitulah adanya hayat atau hidup. Jadi sudah hidupnya mengabdi dalam keyakinan tadi, ini imanul hayatnya sudah menuju imanullah. Jadi kalau sudah menuju imanullah, insya Allah di dalam mendirikan iman kepada Allah, hukum daripada imanul hayat ini makomnya pensaksian. Nah, gitu, makomnya adalah pensaksian. Jadi kalau sudah maju pensaksian, itu kebenaran daripada ilmu itu sudah luas sekali. Kenapa? Karena tingkat pensaksian, dia tidak berhak lagi, tidak ada berkeinginan lagi mencari sebagaimana bentuknya usia dan bentuknya orang hebat. Dia sudah nggak butuh lagi. Tetapi dia sangat membutuhkan pensaksian. Apapun yang dia inginkan Allah perlihatkan. Apa yang dia lihat, itulah yang akan menjadi pensaksian. Ini tingkat imannya sudah bagus sekali, ya, imanul hayat. Jadi dia sudah hidup, yakin itu iman itu sudah hidup, ya, iman itu sudah hidup dan tidak akan mungkin mati. Kalau saya mati baru saya nggak yakin. Nah, itu yang dikatakan iman hidup. Kebanyakan dari tingkatan-tingkatan iman ini merujuk kepada tauhid, ya, merujuk kepada tauhid. Apa merujuk kepada tauhid? Kalau kita siap diperjalankan dari alam percaya menjadi alam iman menjadi alam ilmu,
atau pensaksian, ini tidak akan ada kegundahan hati. Ya, tidak akan ada kegundahan hati, kekacauan hati kita. Karena iman kita sudah imanullah, iman hayat, yaitu hidup itu adalah iman. Karena iman itu wujudnya adalah ilmu. Jadi tidak ada lagi keraguan-keraguan. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, tidak ada lagi keraguan-keraguan kepada ayatnya Allah. Nah, kalau sudah tidak ada keraguan lagi, maka tingkat yakinnya itu adalah suatu kodrat yang mutakin. Mutakin itu orang yang sudah dipercaya pengamalannya. Orang yang tidak pernah ragu dengan apa yang dia amalkan, dan dia selalu mencari diri yang mengamalkan. Nah, ini sudah takwanya sudah bagus. Berarti imannya, imanul hayatnya sudah masuk dalam makom pensaksian. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah rahimakumullah. Dengan kita meningkatkan rasa iman dan takwa kita kepada Allah, tentulah tidak terlepas dari dua kata tadi. Adanya iman pasti adanya takwa. Kalau sudah ada takwa berarti sudah ada yang diamalkan. Tapi kalau kita masih belum ada memiliki keimanan dalam suatu amalan, maka ketakwaan kita ini akan terputus-putus. Ya, ketakwaan kita akan selalu terputus-putus. Kenapa? Karena kita tidak bisa memperjalankan diri kita dalam tingkat iman, dalam tingkat tauhid. Makanya kalau tauhid itu intinya adalah iman. Sanggup enggak kita diperjalankan oleh seorang yang berhak, guru atau mursyid? Kalau kita gamang, kalau kita galau di dalam memperjalankan dan selalu terikat kepada alam tauhid yang sifatnya masih imanul lazi atau imannya orang, dikasih dulu percaya kepada orang baru percaya kepada Tuhan. Ini tingkat imannya betul-betul belum mencapai kebenaran menurut dia, gitu ya. Jadi kalau kita belum sempat iman kita itu masuk atau berangkat atau bertajalli dan sanggup memperjalankan dalam kajian tajalli diri tadi, maka ini akan menjadi prasangka atau menduga-duga. Iman ini akan menjadi menduga-duga. Nah, ini keruntuhan tauhid. Disinilah letak keruntuhan tauhid tadi. Kenapa? Iman. Makanya contoh kita mengenal yang meruntuhkan tauhid atau menggugurkan iman. Nah, pertama yang menggugurkan iman itu apa? Kata Allah, kamu katakan Tuhanmu namanya Allah, tapi kamu tidak berhasil menyembahnya. Nah, ini juga keruntuhan tauhid. Berarti karena tidak adanya kemampuan iman. Yang kedua, kamu katakan Muhammad itu Rasulmu, tapi kamu tidak pernah belajar kepadanya. Maksud kepadanya ini apa? Kepada sunnah-sunnahnya yang akan menuntun ke alam palu. Nah, ini pedoman hayat, pedoman kodrat, pedoman-pedoman kebatinan, pedoman-pedoman sifat sir, perwalian mana wujud Muhammad yang berakhir pada sebuah wujudullah. Nah, kita tidak paham tentang itu, tapi kita mengaku kalau Muhammad itu nabi kita, rasul kita. Ini pengakuan yang tidak beriman. Nah, ya, karena pengakuannya itu tidak ada yang dia imani kecuali dia merasakan, dia mengaku. Nah, imannya adalah imanul lazi, itu sifat diri, bukan iman tapi sifat diri namanya. Nah, dengan demikian barulah kita bisa meningkatkan pemahaman kita tadi menuju sebuah kekuatan iman, ya, menuju suatu kekuatan iman masuki alam pensaksian. Nah, gitu. Jadi kalau kita sudah masuk ke alam pensaksian, bagaimana kita bisa melihat suatu sendok besok kita bilang itu pulpen?
Tidak bisa, karena kita sudah menyaksikan kebenarannya yang nyata. Kita sudah bersaksi kebenarannya yang nyata. Nah gitu. Jadi akhirnya kita tidak bisa lagi turun dari iman itu. Tidak bisa lagi, karena sudah masuk ke alam pensaksian. Tapi kalau kita belum masuk ke alam pensaksian, ini iman masih mondar-mandir kayak si Imin. Dia masih mondar-mandir, gitu. Dibilanglah kita yang nggak bisa, dibilanglah orang terlalu tinggi, dibilanglah ilmu yang sulit. Padahal iman itu yang tidak mampu. Akhirnya kita menuduh, kajianlah tinggi banget. Oh ini tinggi sekali nih kaji. Yang kedua ini susah memahami, saya nggak nyambung-nyambung. Ini disebabkan apa? Disebabkan oleh iman yang belum berdiri. Imannya masih imanul lazi, baru tingkat percaya tapi nggak yakin. Baru tingkat percaya tapi nggak yakin. Nah ini yang dikatakan imanul lazi, ya ayyuhallazina amanu. Tapi kalau iman kita sudah mulai bergeser kepada iman yang berkodrat daripada yakin, nah ini artinya kita harus membuka ijab kenaikan pemahaman dengan cara mentertibkan fi'lu mungkini au tarkuhu. Jadikanlah pikiranmu berpikir mungkin tentang aku dan janganlah bertanya-tanya tentang aku. Nah inilah yang membuat kebenaran iman sudah menuju tingkat pensaksian. Apalagi kita lihat kepada iman yang bersifat imanul tadi. Bagaimana sifat imanul lazi? Nah kita contohkan. Di rukun iman dalam Islam itu adalah satu rukun yang harus diimani. Bukan dipilih, tetapi diimani. Nah, jadi kalau iman dalam Islam, iman Islam itu ia adalah iman yang mengimani. Bagaimana kita mengimani apa yang dijadikan dalam aturan agama atau syariat. Jadi kita harus bisa mengimani adanya malaikat, beriman kita. Kita imani adanya malaikat, kita imani adanya Alkitab, kita imani adanya surga, kita imani adanya neraka. Diimani, bukan dipilih. Nah, bagaimana dengan imanullah? Imanullah itu sudah ke tingkat imanul hayat. Yang mengabdi itu sudah dirinya, bukan orangnya lagi, tapi diri sejatinya yang telah mengabdi kepada Allah. Diri sejatinya diri adalah wujud Allah yang dia pelihara siang dan malam, yang dia jaga siang dan malam, dan dia layani siang dan malam. Ini imannya sudah imanul hayat. Jadi iman sudah menjadi hidup bagi dia. Jadi imannya itu iman hidup. Berhentinya beriman kalau sudah berpulang ke rahmatullah, itu berhenti dia beriman. Nah berarti kebenaran itu semakin tinggi dengan kita telah melirik atau melihat ke depannya. Imanul hayatnya sudah bagus dan kodrat imannya adalah yakin. Apalagi jamaah para hadirin dan sekalian, kita melihat iman Islam itu harus berdasarkan yang diimani. Iman Islam adalah iman yang mengimani apa yang telah diamanahkan. Amanah Islam apa? Wa ni'buduna siratal mustaqim. Dirikanlah salat, sembahlah aku, maka itulah jalan yang benar. Tapi untuk mendapatkan amanah tadi, bagaimana cara menyembah? Tentulah kita masuk ke alam tingkat imannya, imanul hayat, atau tingkat naik kepada
imanul ta'akunu atau iman yakin. Nah, iman yakin ini mulai kita mentadabur dan mulai kita mengkaji, buka rahasia dalam rahasia. Nah, ini artinya kita sudah meningkatkan menuju yakin. Nah, kalau sudah menuju yakin berarti kita sudah memiliki kodrat di dalam itu. Karena yakin itu nama sebuah kodrat. Batin bagi Allah, sifat bagi diri. Nah, ini namanya dikatakan yaitu iman. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Di dalam iman yang ketiga inilah ya imanul hayat. Apa imanul hayat? Mengimani sesuatu dengan hidup, dengan diri yang sebenar-benarnya. Sehingga di dalam mengimani hayat ini kita wajib mengikuti dan menerima untuk pengukuhan ketetapan Tuhan pada diri kita. Bagaimana kita bisa mengukuhkan iman kita, menguatkan dan menjadikan apa yang menjadi hayat bagi diri kita. Kita ini sebuah kehidupan. Kita ini tidak ada dan hanya ada sebuah kehidupan yang pergi dan kembali lagi. Inna lillahi, tapi dalam wujud yang sama. Alif awalnya dan akhirnya alif. Kembali alif kepada alif. Dan ini harus dijaga. Dan inilah yang membuat kita beribadah kepada Allah 24 jam. Dengan apa? Dengan memberikan suatu hikmah dari perjalanan hidup kita kepada wujud zahirnya Allah. Ini alam persaksiannya sudah imannya imanul hayat, kodratnya penyaksian. Jadi kalau ada orang yang tidak paham tentang kaji tauhid, wah itu parah, itu sesat itu. Nah itu imannya masih iman akal atau dikatakan juga dengan iman lemah. Ya, iman lemah yaitu tidak mampu mengimani. Gitu ya. Tidak mampu mengimani. Jadi kalau dia mampu mengimani, maka imannya sudah menjadi sebuah iman yakunu, iman yakin. Kalau yakin itu tidak lagi disetarakan dengan percaya. Kalau yakin ini tidak akan ada lagi pertimbangan. Tidak ada lagi pertimbangan karena sudah menjadi kepercayaan yang mutlak. Jadi kalau percayaan yang mutlak itu adalah yaitu tidak adanya keraguan-raguan lagi bagi seorang umat tentang Tuhannya. Jadi inilah yang menjadi dilema di tengah-tengah kehidupan umat di dalam memahami suatu perjalanan tauhid. Disinilah gangguan yang sangat banyak yang terjadi, guncang-guncangan yang sangat tinggi dikala kita diajak untuk mengukuhkan kepercayaan kita kepada Allah, mengukuhkan kodrat Allah yang bertajalli pada sifat yang menjadi gerakan pada insan. Ini tidak ada pengukuhan karena imannya bukan imanullah, bukan imanul hayat. Imannya masih dipakai iman yakin. Nah ini imanul yakulu. Tapi kalau dia sudah bisa mengalami suatu kekosongan dalam perjalanan tadi, maka imanul itu adalah hayat, mengimani hidup. Mana yang mengimani hidup? Melihat gerak dan geriknya sebuah jasad. Ini sudah menikmati imanul hayat. Nah gitu. Kalau imanul hayat ini imannya sudah bagus karena sudah masuk ke dalam alam saksi. Nah kalau alam saksi ada, berarti ada yang disaksikan dan ada juga yang menyaksikan. Nah inilah yang dikatakan dengan yakin dia atau iman dia itu sudah mencapai imanul hayat. Ya, kalau imanul hayat itu sudah hidupnya yang menjadi jaminan. Hidup akan menjadi jaminan rezeki, hidupnya ia akan menjadi jaminan selamat, hidupnya juga yang menjaminkan hidupnya akan panjang usianya. Kenapa?
karena dia tidak melihat dirinya lagi, melainkan dia melihat wujud Allah semata dalam dirinya. Ini imanul hayat. Dia tidak lagi sombong di mata Allah karena dia tidak melihat lagi, tidak berkuasa lagi di antara apa yang dia lihat tadi. Dia telah melihat wujud Allah dengan nyata pada dirinya, dan dia tahu yang bersih di dalam yang terang itu adalah zahir, dan dia tahu zahir itu Rabbi, zahiru Rabbi, zahir itu penguasaan, dan dia yang hidup dalam hayat dan menjadi suatu wujud pensaksian, maka dia adalah menjadi kehidupan dari wujud yang tadi, dari wujudnya Allah wa zahiru Rabbi tadi. Nah, berarti imannya sudah mencapai imanul hayat. Nah, kalau sudah imanul hayat itu sudah bagus dan mulai bagus, dan makomnya adalah ilmu. Demikian jamaah. Jadi jangan lagi kita marah atau benci kepada orang yang tidak mengerti. Cuma bagaimana kita bisa meningkatkan iman awalnya, ya, imanul lazi, iman kemanusiaannya. Bagaimana kita bisa meningkatkan untuk bisa menuju imanul yaqulu atau iman yakin. Nah, begitu ya. Bagaimana kita bisa menuju iman yakin kepada Allah? Tentunya sudah masuk ke dalam makom pensaksian. Jadi makom iman pertama itu adalah kodratnya percaya. Itu dinamakan imanul lazi, dan iman yang berikutnya sudah menuju imanul yaqunu atau dikodratkan dengan ilmu. Dan imanul yang berikut adalah imanul hayat. Nah, ini yakin kalau hayat adalah ilmu, kodratnya adalah hidup. Nah, jadi bagaimana yang yakin itu? Karena hiduplah yang akan yakin kepada yang menghidupkan. Ini alamnya pensaksian, imannya imanul hayat. Alhamdulillah, kita lihat sebentar kepada jamaah kita yang bergabung atau pada hadirin dan hadirat. Hafiz Din, kaji diri, sholat dalam diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat selalu ya Allah. Ada izin menyimak dan dari Australia, insyaallah. Baik, Nurbaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, terima kasih Ayanda Mursyid Buya tausiahnya. Iya, begitu jamaah. Berikut yang kedua yang adalah disusul oleh Nur Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru izin bergabung. Semoga Buya diberi izin karena Allah, kekuatan oleh Allah, kesehatan demi menyelamatkan umat, ya, insya Allah, amin doanya. Nur Baidah izin bertanya Buya, mengukuhkan imanullah itu dalam diri bagaimana Buya? Ya, insya Allah kita akan jawab sebentar lagi. Baik, kita sambut Yurliwan. Alhamdulillah menyimak ya, untuk insyaallah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, izin menyimak, mohon berkahnya Buya, amin. Kepada Yurliwan, insyaallah, amin amin ya Allah, kata Mardono dari Riau, insyaallah. Baik, alhamdulillah, imanatus salamat. Imanatus salamat. Bismillahirrahmanirrahim. Diri dalam solat dalam diri. Assalamualaikum Buya, mohon izin bergabung, silakan insyaallah. Begitu juga dengan Gus Mita, ya, Gus Mita yaitu Sakharudin. Assalamualaikum Buya, ikut menyimak kajiannya, amin, insyaallah, silakan dengan ikhlas dan tulus. Baik, Nur Maidah, insyaallah imanullah, ini sudah hidup, hayat. Nah, inilah insyaallah tidak akan turun lagi. Berarti yang dimaksud kalau imannya naik itu di sebatas imanul lazi. Seperti itu ya Bu, insyaallah ya. Nanti akan kita lanjut insyaallah. Begitu juga dengan Saleh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kajian sholat dalam diri, selamat bergabung dari Selangor, Malaysia. Baik, salam daripada Selangor, Malaysia, seluruh keluarga dan sehat semua, amin. Dari Buya Pasaman Timur, salam. Sepeda Hamzah, kajian sholat dalam diri, alhamdulillah dapat bergabung dan menyimak tausiah Buya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Alhamdulillah padi-padi juga kediri dalam salat dalam diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bergabung, insyaallah selamat bergabung insyaallah. Baik, Zarli Sartika, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkahnya Buya, sehat selalu. Ahmad Ridwan, alhamdulillah ikut menyimak insyaallah. Jadi Zulfiadi Regas juga setelah masuk dan Ahmad Ridwan juga ikut bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Anas Badrun, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Percaya tapi belum bertemu dan belum kenal, belum merasa dan mengalami yang dipercaya. Kepercayaan yang diintimidasi, mau tahu. Ikuti kaji Buya Pesantren Tembur, insyaallah dibimbing oleh kepercayaan yang betul yakin. Terima kasih ayahanda insyaallah. Alhamdulillah Suardi ST Kalimantan Kutai Kartanegara. Assalamualaikum waalaikumsalam. Selamat bergabung insyaallah kaji salat dalam diri, amin. Baik, tadi tidak ketinggalan sudah masuk dan bergabung insyaallah. Dan Imam Kuswari juga telah hadir bergabung, alhamdulillah insyaallah. Mudah-mudahan Tukijan Imam Tukijan Samsuri sudah mulai bergabung ke sini salat dalam diizin Buya menyimak semoga berkah, amin. Abdul Rahman telah bergabung, assalamualaikum waalaikumsalam. Kaji salat dalam haji dalam salat insyaallah. Basul Effendi tidak ketinggal untuk bergabung, disusul oleh Asril Effendi insyaallah dalam Ali, dan disimak oleh Ali Wardana dari Sumatera Utara. Abdul Majid telah menyampaikan assalamualaikum waalaikumsalam. Sekolah dalam diri salat diri yang salat insyaallah. Alhamdulillah Buya Sabah Malaysia, bikin salam kepada kita semua, amin. Alhamdulillah, kita tajuk kita pada sore ini ada menjauhkan kita ini dari hati marah dan dengki. Dikarenakan apa? Karena kan kita tidak paham bagaimana posisi orang yang menilai. Jadi kita terbawa oleh keadaan dia. Baik, Imam Parlan Mulyono insyaallah selamat bergabung. Assalamualaikum waalaikumsalam. Bagi salat dalam diri sini salat insyaallah yang sangat kami nantikan, selalu menambah ilmu yang sangat menakjubkan. Terima kasih Buya, amin insyaallah. Rezwan Nabi, assalamualaikum, bergabung Buya dari Penang Malaysia, alhamdulillah selamat bergabung. Mira Mirgau, bismillah. Sehat walafiat Syekh Buya, amin. Mohon untuk menyimak Syekh Buya. Dasril juga assalamualaikum Buya, kejadian salat dalam diri. Semoga Buya sehat selalu. Nurdayan Umar juga hadir untuk menyimak. Assalamualaikum waalaikumsalam. Kajian salat dalam diri dari Makassar, Ananda Makassar. Insyaallah untuk menyimak ayanda silakan insyaallah. Muhaidi tidak ketinggalan, telah muncul yaitu Arlis Willy, alhamdulillah semoga sehat selalu Buya ikut menyimak. Alhamdulillah Arlis Willy silakan menyimak, dan juga diikuti oleh Sulaiman Saad dari Malaysia. Assalamualaikum Buya, izin saya bergabung. Alhamdulillah bergabunglah pada tajuk sore ini, mudah-mudahan kita berkahlah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Buya, izin menyimak Makassar kajian salat dalam diri, amin. Alhamdulillah. Pertanyaan tadi yang dilakukan oleh jamaah atau kaum muslimin dan muslimat, ada pertanyaan bagaimana ya terhadap sebuah iman, ya itu sebuah iman. Aris Fendi juga bergabung insyaallah, selamat bergabung insyaallah. Jadi sebuah iman yang dipercayakan tadi, bagaimana pencapaian iman yang dikatakan imanul lazi itu, apa butuh waktu untuk menjadi iman nulnya kuno. Nah gitu ya. Nah itu juga terus menjadi tadi pertanyaan oleh saudara kita ya, yang mana ini mungkin mengganjal di hatinya. Sebetulnya begini, kalau kita ingin mengetahui bagaimana gejolak iman itu bisa berjalan, ya iman itu ini tahlil Buya is the best insyaallah. Terima kasih ilmunya insyaallah.
Imam Ridho Rahman juga hadir ini, insyaallah. Buya mantap kajinya Buya, semoga kita selalu diberikan, amin insyaallah. Mulyadi juga dari Batam telah hadir. Idris Lambu juga sudah masuk ya, izin menyimak Buya insyaallah. Nenek ini juga. Iya, disinilah kadang-kadang adanya kita lihat suatu persengketaan hati. Persengketaan hati begini, kalau ada orang kata dalam bahasa lama, bahasa bijak, kalau dayung panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Artinya, kalau kita punya kail pancing itu cuma pendek, jangan laut yang mau dipancing. Cari kolam tempat. Artinya kalau kita kemampuan masih percaya, kita harus bisa meningkatkan dari imanul lazi menjadi imanul yakunu tadi, tentu dengan menyerahkan diri kita kepada orang yang berhak, yaitu Amirul Mukmin, yang ahli diri kita. Kita datangi ahli diri kita, kita serahkan jiwa dan raga kita kepada Allah dengan belajar kepadanya. Nah, akhirnya kita mendapat bimbingan, tuntunan dari seorang yang sudah alim terhadap diri kita. Dia adalah orang yang berhak, Amirul Mukmin. Tapi tidak semua orang yang tahu akan bisa, dan tidak semua orang bisa akan tahu dan terlihat siapa yang bisa itu. Jadi dengan kita memiliki standar-standar iman yang belum mencapai ke tingkat 3 langkah kepada Tuhan, baru tingkat percaya, guru sudah banyak. Ya, baru tingkat percaya ada guru dari mana-mana. Harusnya kita tingkatkan ke tingkat yaitu yakin. Nah, kalau yakin, kalau percaya itu makomnya iman. Tapi ingat enggak, apa yang harus dipercaya pertama? Yaitu amanah yang dititip dalam syariat. Ini yang amanu, ini yang aminun. Bagaimana kita bisa ya, dapat amanah di dalam kodrat yang diperintahkan, mendapatkan rahasia berdiri, ruku dan sujud, mendapatkan rahasia yang hidup di dalam yang hidup. Akhirnya mulai kita mendapatkan, yaitu nilai keyakinan. Ya. Nah, sama dengan kita melihat derajat muslim. Ya, ada muslim kasab, orang masjid dia masjid, orang pulang dia pulang. Ada muslim itu mukmin, mulai dia belajar. Nanti dia muslim muksinin, mulai dia mengajar. Akhirnya menetaplah dia pada suatu kodrat, yaitu tawakal kepada ilmu. Akhirnya mencapai muslim mutakin. Akhirnya dia paham apa yang dimaksud Allah. Ini naik kepada muslim arif. Jadi kalau kita sayang kepada seorang atau memuji seorang yang hebat, bukan kita harus meninggalkan dan mencercah agama. Karena kehebatan yang kita lihat, kita belum tahu sumber hebatnya dari mana. Ya, ibarat tajali ilmu yang masuk ke dalam pemahaman tadi dari mana, kan harus diselami dengan dasar-dasar yang benar. Jadi jangan kita cepat kecintaan kepada orang merusak kecintaan kepada Allah dengan cerca jalan-jalan tauhid kepada Allah. Saja kita lihat dia sudah ada, sholat ada, itulah rukun pertama di dalam Islam. Kalau kita tahu apa yang terjadi di dalam proses syahadat, barulah sholat itu bisa didirikan. Karena sholat itu mendirikan syahadat. Ini iman. Nah, contoh kita baca syahadat.
la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau membaca ada tulisannya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, betul. Nah, tinggal imannya. Iman yang membaca tadi akan dipasangkan. Makanya surat Al-Mu'min ayat 1 itu, beruntung orang yang berilmu, rugi orang yang tidak berilmu. Yang beruntung apa? Dia pasang tauhid apa? Iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Apa yang saya bisa imani dari kalimat ini? Allah tidak pernah bisa dilihat dan tidak berwujud, tapi harus disaksikan. Apanya yang bersaksi? Siapa yang bersaksi? Nih, kalau imannya sudah naik kepada imanul yaqulu, iman yakin. Nah, kalau imanul lazi, dia sudah tunduk terhadap keputusan tauhid. Akhirnya dia wajib mencari imanul yakin tadi. Bagaimana dia harus tingkat yakin? Dia bertanya. Terus setelah sampai di imanul yakin, baru dia imanul hayat, yaitu kesaksian. Itu yang bicara tadi siapa ya? Terus yang dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah itu siapa? Dan Muhammad itu siapa? Itu wujudnya apa? Nah ini saya menyaksikan ya. Kenapa saya berkata tapi saya nggak menyaksikan? Nah mulai itu naik kebenarannya. Baca kok menyaksikan. Karena kerugian umat Islam itu adalah satu, dia tidak pernah bisa menyaksikan bagaimana Tuhannya yang sebenarnya. Inilah kerugian yang nyata. Wal asri innal insana lafi khusrin. Terus kita bisa menteror dan memaki, menghina dan mengecilkan orang yang berbuat baik di jalan Allah. Kita saja tidak pernah menyaksikan wujud Tuhanmu seperti apa. Bertuhan juga belum bisa. Tapi orang beribadah sudah dihina. Diakibatkan imannya baru tingkat percaya. Ya, imannya itu baru tingkat percaya, tapi semua orang sudah hina. Sudah dia enggak bertuhan, tambah lagi bencana akan menjadi langganannya. Inilah karena Allah tidak diam dengan orang yang menghina derajatnya. Ini yang harus kita hati-hati. Hati-hati berkalam. Orang yang berbuat apapun kebaikan di mata Allah, itu orang yang sudah meningkatkan imannya. Dari imanul lazi dia naik kepada imanul yaqulu. Mulai dia yakin. Kalau dia sudah yakin, apakah dia harus tunduk ke orang percaya yang tidak yakin? Apa dia harus tunduk kepada orang percaya yang tidak yakin? Ini kebodohan. Makanya kita di dalam fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini yang dicari, bukan penonton. Kalau hanya jadi penonton, ibarat kita tribun, penonton pulang, kamu duduk aja di tribun itu. Nah begitulah kesempatan hayat di muka bumi ini, mumpung Allah membukakan kesempatan. Kalau Allah sudah tutup kesempatan, tidak satu rakaat pun sholat akan diterima di akhirat itu. Maka lihatlah apa ke depannya akan dihadapi. Inilah dunia yang akan menentukan akhirat itu, yang akan menentukan neraka itu. Karena Rabbana atina fid dunya hasanah wa rotiyasani wa qina azabannar. Ini kamu bisa oleh dunia ini, dengan meninggikan derajat martabat Allah di dunia ini, itu pun bisa kamu taklukkan azab hingga Allah tutup pintu neraka. Wa azabannar. Tapi apa dasarnya Allah akan bantu kamu? Apa dasarnya Allah akan bantu? Imannya saja baru tingkat percaya. Mari kita naikkan, mari kita tingkatkan iman kita agar kita bisa mengerti apa yang dikaji orang, agar
bisa mengerti. Buktinya percaya tidak percaya kain kafan tetap menjadi langgananmu. Rumus satu, begitu putih kain kafan satu bungkus alif berdiri, harus dia itu kejadian awal, mayat awal diri, akhir mayat juga. Maka orang berlomba untuk mencari kebenaran Allah, untuk menjadi titian siratal mustaqim, yaitu diri kita sendiri. Maka kita tingkatkan iman kita. Jangan hanya jadi penonton tukang cerita, penonton tukang cerita. Ini ibadah, bukan sepak bola. Ini ibadah, bukan tarik tambang, bukan kompetisi. Ini adalah perlombaan ruhani untuk menuju kebenaran Allah. Fastabiqul khairat. Tapi silakan juga, tidak ada paksaan di dalam Islam. Tetapi intinya 3 langkah iman ini yang membawa perubahan dirimu menuju kebenaran kepada Allah. Bisa kamu paksakan jamaah, para hadirin dan hadirat, bisa memaksakan diri untuk bisa mendapatkan Allah sebagai, harus melalui tangga tauhidnya. Mudah-mudahan perubahan iman kita semakin bisa kita jalankan dengan baik, insya Allah. Mudah-mudahan itulah. Jadi bersabar juga kepada para sahabat dan kerabat Al-Muharram, Al-Habib, dan semua ulama, para kiai, para ustazah dan ustaz. Bersabar dengan iman yang masih terkurung dalam percaya. Mungkin dia butuh pengamalan, penundukan akalnya supaya dia bisa lebih menerima. Mungkin, tetapi takutnya dia masuk ke dalam alam pintar, dialah yang terbodoh di situ. Dia terhina, takutnya Allah juga terhina. Maka ampuni mereka dari dalam berprasangka kepada Allah. Prasangka kepada Allah bukanlah menduga, tapi prasangka dan kata Allah itu adalah kedudukan. Maka itulah iman. Iman itulah tauhid. Tauhid itu adalah perjalanan. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Alhamdulillah para hadirin dan jamaah, para kaum muslimin dan muslimat. Alhamdulillah Gus Mita Sakarudin amin Buya pencinanya. Terima kasih banyaknya ya, insyaallah. Jadi kita harus banyak maklum ya, harus banyak. Kenapa? Siapapun dia masih umatnya Allah. Karena kedudukan dia belum dimuliakan Allah, karena imannya itu masih iman nulazi, yaitu iman yang gagal, akal yang gagal menembus satu huruf untuk mendapatkan hakikat. Itu iman yang gagal menembus amanah yang dititipkan dalam syariat. Terjadilah praduga akal dan pencercaan. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kepada kita semua. Alhamdulillah, subhanallah, mudah-mudahan berkah, insya Allah bisa diterima. Dan marilah kita berubah dan ingat, Allah cukup sabar menghadapi orang yang tidak menyembahnya. Allah cukup sabar dan selalu dia menepati janjinya. Tapi ingat, Allah juga maha benar yang tidak akan menghinakan dirinya demi kebodohan kita. Ingat itu. Barakallah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Sampai bertemu di waktu live streaming yang akan datang. Semoga kita saling bermaafan dalam orang yang saling memaafkan kepada orang yang mencela dan menghina orang-orang yang di jalan Allah. Juga yang di jalan Allah juga menerima cercaan itu, dan ampunkanlah dan sujud kita kepada Allah. Semoga mereka diampuni oleh Allah. Ini harapan saya ke semua umat, dan harapan juga kepada semua yang beriman. Haraplah saling menghargai, karena imanmu tidak akan menetapkan Tuhanmu siapa, dirimu lah yang akan menetapkan Tuhanmu siapa. Barakallah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.